Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Senin 8 Juli 2024. Saat ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terpilih dari 2 Korintus 10 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. 2 Korintus 10 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa di sorga atas penyertaan-Mu bagi hidup kami. Sehingga sampai dengan saat ini kami boleh melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami sampai dengan hari ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu sebagai kekuatan di dalam hidup kami untuk kami melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. 2 Korintus 10 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Di bawah perikop sikap Paulus. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah, lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus, sama seperti Dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu, tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, tapi juga mau melakukan dalam hidup kita setiap hari. Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, tema yang membimbing kita di dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini adalah iman dasar pengetahuan. Yang kita tahu dalam hidup kita bahwa dasar dari pengetahuan itu adalah
segala sesuatu yang kita pelajari. Dan itu harus dicari tahu. Pengetahuan itu tentang bagaimana belajar, bagaimana mencari ilmu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang terpelajar. Kalau kita baca di kitab Ibrani 11 ayat yang pertama, di sana menyatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini mau menggambarkan kepada kita bahwa dalam hidup ini yang menjadi dasar dari segala pengetahuan ialah iman. Percaya kepada Kristus. Itu yang utama. Dan ketika kita beriman, percaya kepada Kristus, kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita miliki, termasuk dalam hal pengetahuan, itu akan membuat kita menentukan bagaimana cara kita hidup. Melalui Yesus Kristus, kita bisa mengalami perjumpaan dan juga kita bisa menuangkan apa yang menjadi keimanan kita kepada Yesus Kristus di dalam pengetahuan kepada orang lain, sehingga kita tidak salah langkah. Dalam hal ini, Bapak, Mama, saudara-saudariku yang terkasih, kita belajar dari Paulus, tokoh di dalam Perjanjian Baru yang selalu menulis surat kepada jemaat yang ia tuju. Surat-surat yang ditulisnya berdasarkan iman percayanya kepada Yesus Kristus. Dan itu menghasilkan buah yang baik, pengetahuan yang baik, dasar yang baik untuk dibagikan kepada orang lain. Itu suatu karya Allah yang besar di dalam kehidupan Paulus. Dan di dalam hal ini, Paulus tidak mengesampingkan imannya kepada Allah, tetapi ketika apa yang dia tahu, dia bagikan berdasarkan imannya kepada Allah. Dia menjadi berkat bagi orang lain. Di ayat yang kelima, ia mengatakan bahwa kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu menjadi sempurna. Hidup kita, kalau tujuannya bukan Kristus, kita mau jadi apa? Dan dalam hal ini Paulus kasih ingat kita untuk bagaimana kita melakukan, kita membangun pengenalan akan Allah, supaya kehidupan kita sebagai pengetahuan yang baik tentang Allah itu dituangkan juga melalui tindakan-tindakan yang baik dalam hidup ini. Karena apalah arti kita sebagai orang-orang yang berpendidikan tinggi, tapi kita tidak bisa melakukan apa yang baik seturut dengan kehendak Allah, supaya apapun yang kita lakukan itu menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak melakukan segala sesuatu dengan apa yang kita mau, tapi apa yang Allah mau dari kita. Kiranya Roh Kudus memberkati kita
di dalam setiap pergumulan kehidupan keluarga, kehidupan pelayanan, dan juga kehidupan pekerjaan kita. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang terkasih, biarlah kita terus diberkati untuk terus beriman kepada Tuhan, sehingga pengetahuan yang kita bagikan itu berdasarkan apa yang Allah mau dari kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami. Firman-Mu meneguhkan kami, memberkati hidup kami, supaya kami menjadi orang-orang yang tidak hanya belajar untuk membangun kehidupan kami sebagai orang-orang yang terpelajar di dalam pendidikan kami masing-masing, tapi kami juga tentunya harus memiliki pengalaman iman dengan Allah, sehingga apapun yang kami lakukan itu semuanya berdasarkan apa yang Allah mau daripada kami. Mari memberkati kehidupan kami di dalam setiap tugas dan karya kami, di mana saja kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.